Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang tata cara sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Dan sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam sholat. Ya. Tapi sebelum itu, bagi yang belum menyerahkan tugas di minggu kemarin, tolong segera serahkan, karena dengan itu mempermudah saya untuk mengisi nilai kalian. Baik, langsung saja. Di sini buka halaman 31 ya, tentang nilai-nilai pendidikan dalam sholat. Oke. Nah, kita lihat di situ kita sudah disuguhkan oleh Quran surah Luqman nomor 31 ayat 17 yang berbunyi, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umri. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah, dalam kurung manusia, mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dalam perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Karena sungguhnya dalam sholat itu kita mencegah yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Kita lanjut di sini. Dari ayat tersebut, Luqman menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah kepada anak-anaknya sejak dini. Dia bermaksud agar anak-anaknya mengenal tujuan hidup manusia. Nah, tujuan hidup manusia itu hanyalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Apa yang dilakukan Luqman kepada anak-anaknya bisa dicontoh orang tua zaman sekarang ini. Itu. Oke, kita lanjut sini, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam sholat, diantaranya itu di situ yang pertama, sholat diawali dengan bersuci. Hal ini tentunya mendidik kita agar senantiasa menjaga kesucian fitrah kita sebagai manusia, dan mengingatkan kita bahwa Allah adalah zat yang maha suci, yang hanya menerima hambanya yang suci dan untuk menghadap kepadanya. Allah itu senang yang bersih, Allah itu senang yang suci. Maka dari itu setiap kita ingin beribadah apapun, kita disuruh untuk bersuci dulu. Mau itu kita sholat, mau itu kita ngaji, kita harus berwudu. Supaya apa? Supaya suci. Karena Allah suka yang suci dan bersih. Baik. Yang B, di situ sholat mendidik untuk berlaku jujur. Nah, apabila seseorang buang angin yang tidak tertahankan pada saat sholat, tentunya seseorang akan berhenti dari sholatnya dan mengulangnya lagi. Karena kita semua tahu buang angin pada saat sholat adalah hal yang membatalkan sholat. Itu berarti dia berlaku jujur pada diri sendiri. Tentunya berlaku jujur tidak hanya pada saat sholat, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah mewujudkan perilaku jujur pada saat setelah sholat. Nah, berlaku jujur dalam setiap perilaku, dalam setiap keadaan, baik dalam berbicara, dalam berdagang, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena memang kejujuran itu sangat penting. Gitu. Ketika ada orang yang tidak jujur, maka hancurlah seluruh kepercayaannya terhadap orang tersebut. Karena dicap sebagai tukang bohong, dan itu berarti dia tidak jujur.
Karena di zaman sekarang ini langka orang jujur. Lebih banyak orang baik di zaman sekarang ini ketimbang orang yang jujur. Gitu. Baik, langsung. Yang C, wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan kepada Allah tidak hanya tertanam dalam kalbu seseorang. Yang lebih penting lagi adalah mewujudkannya dengan melakukan sholat. Ikhlas mengajarkan kepada kita untuk mencapai kesuksesan hakiki, kesuksesan yang abadi, dan kesuksesan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takbir Allahu Akbar, nah, itu diri kita hanya untuk Allah, ikhlas untuk Allah. Salat itu di sini kita lihat ikhlas, artinya itu ikhlas. Wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu tidak usah diomongin. Gitu. Contoh misalnya kalian ngasih uang ke teman kalian. Nih, gue ada duit 1.000 nih, dari 2.000. Nih buat lu. Gitu misalnya. Terus teman kalian nanya, "Nih, ikhlas enggak?" Ikhlas. Gitu. Tapi manusia ikhlas itu tidak usah diomongin. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, ya. Ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya surah Al-Ikhlas, tapi di dalam surah Al-Ikhlas itu sama sekali tidak ada kata-kata ikhlasnya. Itu definisi ikhlas yang sesungguhnya. Namanya surah Al-Ikhlas, tapi di dalam ayatnya tidak ada kata-kata ikhlas. Itu definisi dari ikhlas. Itu. Lanjut. Yang D, sholat diakhiri salam ke kanan dan ke kiri. Pada saat kita mengakhiri sholat, kita mengucapkan salam, yang berarti kita mendoakan mereka yang ada di kanan dan kiri kita. Salah satu makna dari hal ini adalah saling menyayangi dan memberi keselamatan dengan yang lain. Nah, tuh. Seseorang mengakhiri salam dalam sholatnya hendaknya menegakkan doa yang ia setelah selesai melaksanakan sholat. Nah, tuh. Habis sholat kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita memberi salam juga kepada malaikat yang ada di pundak kita. Malaikat kanan dan kiri. Apa tuh? Raqib dan Atid. Malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Itu. Baik. Di sini pembahasan kita tentang bab 2 sudah selesai. Baik, dan sekarang karena pembahasan bab 2 sudah selesai, ulangan bab 2 untuk hari ini kita ulangan bab 2. Soal nomor 1. Yang pertama, ini ulangan ya. Siapkan kertas selembar atau buku tulis. Kalian catat soal yang saya sebutkan ini, lalu kalian jawab dengan kemampuan kalian. Setelah itu biasa kirim ke nomor saya. Oke, nomor 1. Jelaskan secara bahasa dan istilah tentang sholat. Sekali lagi, nomor 1. Jelaskan secara bahasa dan istilah tentang sholat. Itu nomor 1. Nomor 2. Sebutkan syarat sah sholat, syarat wajib sholat, sunnah sholat, dan rukun sholat. Itu soal nomor 2. Sekali lagi saya ulang. Nomor 2, sebutkan syarat sah sholat, syarat wajib sholat, sunnah sholat, dan rukun sholat. Itu soal nomor 2. Oke. Nomor 3. Kapan doa kunut dilakukan? Saya ulangi, nomor 3. Kapan doa kunut dilakukan? Doa kunut biasanya dilakukan ada 2 hal tuh. Ketika sedang ini dan sedang ini. Ya, tuh.
Lanjut nomor 4. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Nomor 4. Sekali lagi, soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Oke, sekarang soal nomor 5. Sebutkan tata cara sholat 5 waktu. Sekali lagi saya ulang, soal nomor 5. Sebutkan tata cara sholat 5 waktu. Tentunya yang kemarin kita bahas ya. Tentunya kemarin kita bahas di video. Oke. Nomor 6. Nomor 6 adalah sebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Sekali lagi saya ulang. Nomor 6. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Ya. Karena ini ulangan, jadi kerjakan. Tidak boleh tidak dikerjakan, harus dikerjakan ya. Karena ini ulangan, jadi tidak bisa dikumpulkan esok hari atau 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya atau bahkan seminggu berikutnya. Tidak bisa karena ini ulangan. Jadi kalian harus segera mengerjakannya. Saya kasih waktu sampai jam 12 malam seperti biasa. Kalau jam 12 malam tidak mengumpulkan, maka saya anggap nilai ulangan kalian tidak ada. Ya, sekali saya bilang, kalau kalian tidak mengumpulkan jam 12 malam, maka saya anggap ulangan kedua ini kalian tidak ada. Oke. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.